Hai. 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 Perkenalkan, saya Korezi Manala Tanti. Perkenalkan, saya Abdullah Nur Firdaus. Saya Haidar Rizky Dwi Rahmatullah. Perkenalkan, saya Noval Alimi. Perkenalkan, nama saya Setiawati Indriastuti. Kami dari kelompok 6. 6. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan penjelasan mengenai kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam memperkuat peran koperasi di Indonesia. Selamat menyaksikan! Kerjasama antar negara merupakan kerjasama yang terbentuk karena adanya tujuan masing-masing dari setiap negara. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, tetapi kebanyakan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam yang melimpah. Potensi kekayaan sumber daya alam tersebut sangat terkait dengan keadaan fisik alam Indonesia yang memungkinkan terbentuknya beraneka ragam sumber daya alam. Iklim dan kondisi serta bentuk muka bumi yang beragam memberikan kemungkinan adanya keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Akan tetapi, Indonesia masih memerlukan dorongan modal atau investasi, teknologi, dan produk-produk teknologi dalam mengolah dan mengembangkan sumber daya alam yang ada. Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis yang penting bagi Indonesia karena Korea Selatan memiliki teknologi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Korea atau Korea Selatan sudah terbentuk sejak adanya pembukaan diplomatik kedua negara yang terjadi pada tahun 1966 yang akan dan terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam berbagai bidang. Indonesia dan Korea Selatan berada dalam posisi yang saling melengkapi, yakni kedua negara tersebut berpotensi untuk mengisi satu sama lain. Jenis kerjasama yang dijalankan antara Korea Selatan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia meliputi pengembangan program One Village One Product atau yang disingkat OVOP dan perluasan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Mari kita bahas lebih lanjut terkait kedua jenis kerjasama tersebut. Jenis kerjasama yang pertama yaitu pengembangan program One Village One Product atau yang disingkat dengan OVOP. OVOP merupakan gerakan masyarakat yang mengembangkan potensi yang dimiliki daerah secara terintegrasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa percaya diri serta rasa bangga akan kemampuan sendiri dan daerahnya. Konsep OVOP merupakan salah satu langkah menuju klasterisasi industri kecil menengah atau IKM yang bertujuan untuk mengangkat produk-produk unggulan daerah agar dapat berkembang dan masuk ke pasar yang lebih luas. Dengan fokus pada satu produk unggulan daerah dan pendekatan padat karya, konsep OVOP dapat berperan sebagai momentum revitalisasi pedesaan. Program OVOP disesuaikan dengan kompetensi daerah dengan ciri produk yang unik dan khas di daerah tersebut yang selanjutnya menjadi produk kelas global. Produk yang termasuk dalam cakupan OVOP sangat luas, diantaranya produk makanan dan minuman olahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan, produk hasil tenun tradisional dan konveksi berbasis seni dan budaya khas lokal, produk kebutuhan rumah tangga, produk dekoratif atau interior, produk cenderamata berbasis seni dan budaya khas lokal, produk herbal dan aromatik seperti minyak atsiri khas budaya masyarakat lokal, dan sebagainya, yang pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan potensi daerah, baik dalam hal pengembangan daerah ditinjau dari segi ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.
Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta Korea Selatan melalui KOTRA atau Korea Trade Investment Promotion Agency melakukan kerjasama dalam mendukung program One Village One Product yang disingkat OVOP. Kerjasama ini terjadi karena melihat adanya potensi serta kemungkinan dalam program One Village One Product di Indonesia. Maka Korea Selatan melalui perusahaannya akan mendukung dalam mempromosikan hasil produk untuk bersaing di pasar internasional. Beberapa contoh penerapan dalam pengembangan program One Village One Product diantaranya, Koperasi Wanita Serikandi Kabupaten Purworejo menggandeng perusahaan Korea Selatan untuk bekerja sama tentang peningkatan kualitas dan pemasaran produk gula kristal organik. Gula semut atau gula kelapa kristal organik saat ini termasuk salah satu produk yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia untuk dikembangkan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan produsen gula semut di dunia tidaklah banyak dan salah satunya adalah Indonesia. Kerjasama peningkatan kualitas dan pemasaran produk gula kristal organik ditandai dengan penandatanganan MOU antara Koperasi Wanita Serikandi Purworejo dengan Kominfo Indonesia dan Korea Trade Investment Promotion Agency atau KOTRA asal Korea Selatan yang berlangsung di Gedung Sentra Processing Unit atau CPU Gula Kristal Organik yang berlokasi di Cangkreplor, Purworejo pada 30 April 2019. MOU ini akan mengikat kerjasama selama 1 tahun yang meliputi kontrol kualitas produksi, terutama dalam pendampingan peningkatan kualitas mutu, packing, juga pemasaran. Upaya ini dilakukan supaya produk yang dihasilkan oleh petani sesuai dengan ketentuan ekspor. Kerjasama ini memberikan dampak positif untuk produk gula kristal organik dan akan dapat berhasil baik di pasar dunia. Contoh penerapan yang kedua yaitu Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu atau Kopi2 Bali mengadakan program bekerja bidang pertanian di Korea Selatan melalui program Visa E8. Perjanjian kerjasama atau MOU tersebut berisi tentang pelaksanaan kegiatan pengiriman pekerja migran usia produktif non-skill di Provinsi Bali bersama pemerintah Korea Selatan melalui program Visa E8, yaitu dengan program visa pekerja seasonal selama 5 bulan khusus di bidang pertanian. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu warga Bali khususnya untuk mendapatkan skala prioritas bisa bekerja di Korea Selatan dengan visa E8. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membantu para petani di Provinsi Bali dalam meningkatkan mutu kualitas pertanian khususnya jagung, padi, dan porang. Dengan adanya kerjasama tersebut, tentunya akan dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Bali. Selanjutnya, contoh penerapan yang ketiga yaitu pemerintah menggandeng perusahaan asal Korea Selatan untuk meningkatkan ekspor kopi. Langkah pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor kopi dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama antara Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bersama dengan perusahaan asal Korea Selatan yakni CJ Entertainment dan juga Korea Trade Investment Agency atau KOTRA. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas kopi dengan melakukan perluasan saluran penjualan dan pengembangan produk berbasis coklat dengan meningkatkan strategi pemasaran. Dengan demikian, UMKM Indonesia akan dibimbing untuk menciptakan satu produk yang memiliki nilai tambah melalui program One Village One Product atau OVOP. Dari kerjasama tersebut, Indonesia melalui Ketua KSU Guyup Santoso Mustaqim mengatakan akan mengekspor banyak produk olahan pertanian seperti kopi dan gula untuk unit bisnis CJ Entertainment. Hal ini dikarenakan produk kopi dan gula Indonesia memiliki kualitas yang baik. Selain dalam pengembangan program One Village One Product, Indonesia dan Korea Selatan juga menjalin kerjasama dalam melakukan perluasan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan komitmen suatu perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Dalam menjalankan program CSR, perusahaan membutuhkan pemahaman yang baik dan mendalam mengenai kondisi masyarakat setempat di mana kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan tersebut diwujudkan. Peran serta masyarakat dan stakeholder menjadi penting untuk dilibatkan dalam kegiatan ini. CSR memiliki konsep dasar triple bottom line dalam istilah Economic Prosperity, Environmental Quality, dan Social Justice. Konsep ini dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya Cannibals with Fork: The Triple Bottom Line of 20th Century Business. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan
berkelanjutan harus memperhatikan 3P, yakni profit, people, dan planet. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, yakni people, dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, yakni planet. Beberapa contoh penerapan dalam kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR diantaranya, Kementan dan Korea Selatan kembangkan sistem e-tebu dalam kejar swasembada gula. Potensi komoditi tebu yang cukup besar menjadikan pemerintah harus mampu menyajikan data secara cepat dan akurat kepada seluruh stakeholder yang terkait. Dengan misi mencapai swasembada gula konsumsi di dalam negeri, maka kebijakan gula nasional perlu disusun menggunakan data yang berkualitas baik. Kementerian Pertanian atau Kementan bekerja sama dengan pemerintah Republik Korea Selatan melalui EPIS, The Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries, mengembangkan sistem pelaporan data tebu dan gula langsung dari sumbernya, yaitu perusahaan gula. Sistem tersebut merupakan solusi dari pemerintah Korea Selatan untuk membantu meningkatkan kemampuan ketahanan pangan Indonesia melalui pengelolaan data secara digital, terutama untuk komoditas gula. Sistem yang bernama e-tebu atau juga dikenal dengan nama National Agri-Food Information System atau NICE Indonesia, berisi informasi-informasi terkait produksi gula dan tebu, luasan pertanaman tebu, stok, dan distribusi gula di Indonesia. Dalam rangka sosialisasi serta pelatihan penggunaan e-tebu, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian atau Pusdatin bekerja sama dengan EPIS Korea Selatan dengan melakukan soft launching penggunaan aplikasi e-tebu kepada seluruh petugas input data gula di seluruh Indonesia. Samsung sebagai perusahaan berbasis teknologi yang merupakan salah satu perusahaan besar Korea Selatan yang berada di Indonesia juga menerapkan program CSR guna menciptakan perubahan positif bagi Indonesia yang lebih baik. Samsung menerapkan program-program CSR yang dikembangkan oleh perusahaan Samsung untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Perusahaan Samsung mempunyai program Samsung Corporate Citizenship atau SCC yang mana fokusnya untuk menciptakan perubahan positif bagi Indonesia yang lebih baik. Pelaksanaan program SCC dalam pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia adalah dengan pengembangan One Village One Product atau OVOP yang merupakan program dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia serta Korea Trade Investment Agency atau KOTRA. Pihak Samsung Indonesia membantu meningkatkan produktivitas dan pemberian akses informasi, pelatihan pemasaran online, dan pemberian alat produksi kepada Koperasi Wanita Stagen di Desa Batu Jai yang merupakan penghasil kerajinan tangan ikat tenun, dan Koperasi Harapan Bersatu di Bakandaya Lombok yang merupakan penghasil kerajinan tangan ketak. Adapun dampak dari kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui pengembangan program One Village One Product atau OVOP adalah dapat mengembangkan potensi yang dimiliki daerah serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri serta kebanggaan akan kemampuan sendiri dan daerahnya. Selain itu, kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan melalui perluasan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah memberikan dampak yang lebih besar serta pembangunan yang berkelanjutan. Juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan entitas sosial budaya, sehingga dapat terbentuknya kemandirian masyarakat dan mengembangkan sumber daya alam dan lingkungan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh pembahasan adalah sebagai berikut. Kerjasama dibentuk atas dasar kepentingan nasional serta kebanyakan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Seperti halnya Indonesia yang merupakan negara kaya akan berbagai sumber daya alam, akan tetapi Indonesia kurang dalam segi modal dan investasi sehingga memerlukan dorongan modal atau investasi, teknologi, dan produk-produk teknologi yang dapat diperoleh dari Korea Selatan sebagai negara salah satu mitra strategis yang penting bagi Indonesia. Korea Selatan memiliki teknologi yang dibutuhkan Indonesia, akan tetapi Korea Selatan memerlukan sumber alam atau mineral, tenaga kerja, dan pasar Indonesia yang besar. Bentuk kerjasama yang dijalankan antara Indonesia dan Korea Selatan antara lain
pengembangan program One Village One Product atau OVOP, serta perluasan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Adapun dampak yang dirasakan yaitu dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan UKM Indonesia karena adanya investasi modal yang ditanamkan Korea Selatan melalui KOTRA serta bimbingan di berbagai daerah. Selain itu juga dapat terbentuknya kemandirian masyarakat dan mengembangkan sumber daya alam dan lingkungan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga seluruh pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menambah wawasan kita mengenai kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara asing dalam memperkuat peran koperasi di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan materi ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.